Oke, nanti yang rekam dari Kanovi. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung malam ini? Kalau jelas oke, terima kasih. Halo Kak Devi, mantan karyawan BUMN, Masya Allah. Kita sama-sama belajar ya, kakak-kakak semua. Saya manggilnya kakak-kakak ya, karena merasa lebih enak aja gitu ya. Tidak terlalu formal. Kak Endarwati dari Mojokerto, halo, salam kenal. Oke, Kak Novi, jam 8 kita mulai saja. Mungkin perkiraan sampai maksimal jam 10 ya, karena saya lagi kurang fit juga. Oke, karena sudah rekamnya ya, bisa dimulai sekarang. Oke, kita mulai aja sekarang ya, karena sudah jam 8 malam, takutnya nanti makin kemalaman. Karena biasanya makin malam nanti juga makin banyak yang bergabung, dan kemungkinan makin antusias nih. Pasti teman-teman semua nanti akan ada banyak pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima Selamat kasih ya malam. sempatkan waktunya untuk gabung di webinar pada malam ini, yang mana saya akan menyampaikan materi tentang pengoptimalan ChatGPT untuk media sosial. Saya mau tahu dong, teman-teman ini pakai media sosial apa aja? Ada yang pakai Facebook, Instagram, atau TikTok, atau Facebook pakai Thread? ada, Facebook, Instagram ada. Ada ya. Oke, yang lain boleh di kolom chat FB dan Instagram. Ada yang pakai X? Ada? Atau yang lain? Instagram, Facebook, TikTok. Oke. Yang lainnya mainnya apa nih? Kadel semuanya punya. Aktif nggak nih tapi nih? Oke, FB IG, FB IG Pinterest. Wow. FB IG TikTok. Oke. Instagram TikTok. Oke. Jadi dominasinya banyak di Instagram, FB, dan TikTok ya untuk sosial media yang memang populer di Indonesia gitu. Mungkin sangat sedikit banget untuk teman-teman yang tahu ada Thread, ada X, yang dulunya namanya Twitter ya, sekarang namanya X gitu. Itu mungkin jarang dipakai sama kakak-kakak semua. Kalau saya kebetulan pakainya sekarang ini yang aktif itu hanya Instagram dan juga Facebook. Untuk TikTok sudah tidak pakai sama sekali, tapi kalau untuk klien saya gunakan gitu. Oke, kita mulai ya. Kita kan membahas tentang pengoptimalan media sosial dengan ChatGPT. Langsung aja. Oke, saya akan perkenalin dulu ya ChatGPT. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu? Sudah ada yang pernah pakai ChatGPT itu apa? Sudah pernah ada yang menggunakan ChatGPT atau belum tahu sama sekali ChatGPT? Sudah. Sudah, Kak. Sudah ya. Kaleo pernah, oke. Yang lain belum pernah, Kak Andin, dan belum pernah pakai. Oke, Kak Devi. Yang lainnya, kakak-kakak sekalian, sudah ya, Kak Siva. Oke. Pernah, Kak Rizka, Kak Endrawati. Oke. Jadi beberapa sudah pada tahu ya tentang ChatGPT. Memang ChatGPT ini adalah salah satu AI yang populer. Ya. Menurut Search Engine Journal, ChatGPT adalah chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. Bukan sembarang chatbot. ChatGPT memiliki kemampuan untuk interaksi dan memberi balasan yang sangat natural dan mirip seperti manusia.
Respon yang diberikan juga sangat akurat dengan instruksi yang ditulis oleh penggunanya. Itulah yang menjadi alasan kenapa chatbot yang satu ini sangat populer dan banyak dibicarakan di media sosial. Chatbot ini termasuk dalam large language model, yaitu program komputer yang dapat menganalisis, mengenali, meringkas, menerjemahkan, memprediksi, dan menghasilkan teks. Jadi memang ChatGPT ini bentuknya teks. Kalau disuruh rubah jadi gambar dia nggak bisa, karena dia adalah chatbot. Jadi ChatGPT ini bisa melakukan apa yang kita perintahkan, apa yang kita minta bantu dengan kata kunci yang tentunya tepat dan cukup akurat, gitu. Selanjutnya, untuk mic-nya tolong dimatikan dulu ya, nanti biar kita konsentrasi belajarnya. Nah, manfaat penggunaan ChatGPT untuk media sosial. Yang pertama itu biasanya saya mencari ide konten di ChatGPT. ChatGPT ini dapat digunakan untuk membantu membuat ide konten media sosial. ChatGPT dapat mengidentifikasi dan menyarankan topik yang sedang tren berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber online. Contoh penggunaan kata kunci. Misalnya kita ketik aja nih, apa saja tren fashion musim ini atau topik apa yang sedang viral di TikTok gitu ya. Selain itu, dengan input dasar ChatGPT dapat menghasilkan berbagai ide konten yang kreatif dan inovatif. Contoh penggunaan kata kunci nih, misalnya, berikan saya ide untuk 10 postingan blog tentang fashion ramah lingkungan. Atau misalkan, ChatGPT tolong buatkan 10 ide konten terbaru tentang uh, skincare ya, tren skincare, ataupun misalkan tentang kalau teman-teman misalkan seorang konten kreator, tentunya nanti tinggal disebutkan aja ya untuk konten kreator seperti itu. Jadi memang kalau ChatGPT ini kita harus detail ya untuk memberikan instruksinya, sehingga nanti hasil yang digunakan, hasil yang dihasilkan oleh si ChatGPT ini itu lebih detail dan akurat. Selanjutnya, copywriting. Nah, selain untuk cari ide konten, ChatGPT juga bisa untuk copywriting. Ini juga kalau saya pakai kalau dalam keadaan mendesak, buru-buru, ataupun kehabisan kata-kata untuk menuliskan copywriting. Nah, si ChatGPT ini cukup membantu kita. Untuk teman-teman yang mungkin agak kesulitan ya, kalau misalkan mau kasih caption apa ya di kontennya, ataupun kita mau nulis apa ya, kayak ini teman-teman bisa pakai ChatGPT. Nah, ChatGPT ini dapat digunakan untuk membantu membuat copywriting untuk konten media sosial. ChatGPT dapat menulis teks yang menarik dan engaging untuk berbagai platform media sosial sesuai dengan gaya komunikasi brand. Selain itu, ChatGPT dapat membuat caption yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan interaksi dan membuat copywriting yang persuasif untuk kampanye iklan berbayar di Facebook, Instagram, atau platform lainnya. Nah, contoh penggunaan kata kunci. Buat postingan untuk Instagram yang mempromosikan diskon 50% untuk produk hijab instan. Periode promosi berlaku dari tanggal 1 sampai 10 Agustus 2024 dan promo terbatas untuk 100 orang pembeli. Nanti ChatGPT begitu kita kasih masuk teks ini, dia akan membuatkan referensi copywriting yang sesuai dengan apa yang kita suruh, yang kita ketik seperti ini. Nanti teman-teman bisa gunakan semuanya 100% ataupun diedit dulu nih bagian-bagian yang seenggaknya perlu kita pakai ataupun tidak kita pakai kayak gitu. Terus apalagi contohnya buat caption di media sosial Instagram untuk foto produk sepatu baru kami yang baru launching. Gunakan bahasa yang casual dan menarik untuk target market di usia 25 sampai 35 tahun. Nanti setelah diketikkan kata-kata ini enter langsung nanti dibikinin sama si ChatGPT copywritingnya seperti apa berdasarkan usia dan target marketnya ya. Nanti akan diberikan referensi copywriting yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, selain untuk ide konten dan copywriting, ternyata bisa membuat konten kalender. ChatGPT dapat digunakan untuk membantu membuat konten kalender.
Kira-kira teman-teman tahu nggak konten kalender itu apa? Jadi konten kalender itu adalah perencanaan konten dalam misalkan 1 bulan ya biasanya periodenya. Jadi nanti sama si ChatGPT ini diberikan untuk konten kalender ya, apa aja yang diperlukan sama kita. ChatGPT mampu membuat konten kalender yang menarik sesuai dengan kebutuhan dan jenis konten. Contohnya, penggunaan kata kunci itu seperti bantu saya membuat konten kalender Instagram 30 hari yang berfokus pada aktivitas, skill, dan benefit dari seorang virtual assistant untuk UMKM. Simpan dalam bentuk tabel. Nah, begitu teman-teman ngetik kata kunci seperti ini, dia akan memberikan referensi 30 konten kalender dalam bentuk tabel. Jadi bentuknya sudah tabel tuh, enak ya. Jadi kita tinggal kita perhatikan satu persatu saja, kira-kira bisa kita pakai yang mana. Terus ada juga untuk strategi promosi. ChatGPT dapat digunakan juga untuk membuat strategi promosi di media sosial. Contoh penggunaan kata kunci. Bantu saya menguraikan strategi promosi untuk produk skincare terbaru, yaitu perawatan anti-aging untuk usia 35 sampai 55 tahun. Nanti sama si ChatGPT dibikinin tuh ya strategi promosinya seperti apa. Misalnya nanti dia akan memberikan hasil itu biasanya di platform mana ya yang akan dipakai, terus untuk apa demografinya, pokoknya strategi-strategi promosi itu nanti sama si ChatGPT akan diberikan. Jadi teman-teman bisa baca dulu hasil dari ChatGPT tersebut. Lalu gimana sih tips menggunakan ChatGPT untuk media sosial? Yang pertama nih, biar relate ya, itu buat perintah kata kuncinya tuh harus spesifik. Jadi dengan detail ya teman-teman ketikkan. Panjang nggak apa-apa, itu akan lebih baik sehingga informasi yang didapatkan sama si ChatGPT dan hasil yang akan diberikan itu akan lebih akurat. Lalu cek ulangi hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Bot AI percakapan rentan terhadap kesalahan, tidak hanya untuk memastikan keakuratannya, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah hasilnya keluar, jangan buru copy paste, dibaca lagi, dicermati lagi. Jadi sesuatu yang memang keluar dari ChatGPT itu bisa 100% benar, bisa juga tidak. Ataupun bisa 100% benar, bisa juga kayaknya ada yang kurang nih, ada yang tidak sesuai nih. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap pandai-pandai menganalisa hasil yang keluar dari si ChatGPT. Kalau saya biasanya saya baca dulu, saya analisis. Jadi ketika saya merasa kurang cocok dengan kata-katanya ataupun hasilnya itu saya rubah aja gitu. Nah, ini dia tadi ya, revisi sesuai kebutuhan seperti yang saya bilang tadi. ChatGPT memang sangat membantu kita ya untuk melakukan beberapa pekerjaan. Namun, ada baiknya kita perhatikan kembali hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Lakukan revisi sesuai kebutuhan agar hasil yang kita inginkan ini lebih maksimal. Ya, jadi teman-teman tetap harus diawasin juga ya, namanya chat AI ini adalah buatan manusia. Tentunya tidak 100% itu bisa sempurna hasilnya. Ada kalanya memang bahasanya itu kurang luas kalau menurut saya kalau bahasa AI. Jadi nanti bahasanya bisa teman-teman perbaiki ataupun kata-katanya bisa ditambahi ataupun dikurangi. Selanjutnya, selanjutnya 30 contoh perintah yang dapat digunakan dengan ChatGPT untuk membantu kinerja media sosial. Nah, ini teman-teman saya sudah sediakan 30 contoh perintah yang dapat nanti teman-teman pakai. Nanti ini soft file PDF-nya akan saya berikan kepada teman-teman yang datang pada malam ini. Nanti silakan klien ke saya ataupun ke Kanovi ataupun ke teman yang mengajak untuk bisa hadir malam ini ya. Nanti akan saya berikan untuk soft filenya dan teman-teman bisa gunakan nanti 30 contoh perintah yang bisa teman-teman gunakan di ChatGPT. Ini ada banyak ya, seperti buatlah 5 ide postingan Instagram untuk mempromosikan peluncuran produk terbaru.
Terus ada juga tuliskan caption menarik dan engaging untuk foto produk fashion. Dan masih banyak lainnya. Ini ada 30, nanti teman-teman bisa praktekin sendiri satu persatu. Oke, kesimpulannya ChatGPT adalah alat yang sangat berguna untuk mengoptimalkan berbagai aspek manajemen media sosial. Dapat membantu dalam menghasilkan konten yang menarik, mengelola interaksi dengan audiens, dan memberikan analisis yang berguna. Implementasikan ChatGPT dapat memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam strategi media sosial. Diperlukan evaluasi dan revisi dari hasil yang diberikan oleh ChatGPT. User dapat mengubah hasil dari ChatGPT sesuai kebutuhan. Oke, kita mulai praktekin ya dari apa yang sudah saya berikan tadi. Ya, untuk contohnya nanti akan kita tahu nih seperti apa, biar teman-teman nggak penasaran ya. Kita acak aja, coba kita mulai yang ini ya. Kita coba nih, kita copy paste dulu. Kebetulan saya sudah membuka ChatGPT, memang sudah saya tanam di uh, laptop ya. Kalau teman-teman mungkin ChatGPT-nya nanti bisa pakai handphone karena ada aplikasinya juga. Oke, ini saya copy paste dulu. Nah, ini sudah kebuka ya ChatGPT-nya yang punya saya yang ada di laptop. Tadi sudah di copy dan tinggal di paste aja. Lalu tinggal enter. Nah, dia sudah mulai bekerja tuh. Nah, jadi nanti dia akan memberikan hasil-hasil seperti ini. Kalau teman-teman nanti nggak puas nih sama hasilnya, bisa minta ulang lagi. Bisa dikasih perintah lagi buatkan lebih baik. Atau nanti dikasih perintah lagi yang lebih baru lagi. Nanti dia akan menyesuaikan dengan perintah barunya. Jadi nanti akan seperti ini teman-teman ya. Untuk hasil yang tadi sudah kita perintahkan sama ChatGPT, jadi dia kasih ininya nih, hasilnya. Tuh, dia sampai nanya lagi, apakah Anda ingin menambahkan elemen lain ke dalam jadwal ini atau ada kebutuhan khusus yang perlu dipertimbangkan? Nanti teman-teman bisa kasih perintah lagi. Dan dia akan menyesuaikan dengan perintah barunya yang berhubungan dengan perintah sebelumnya. Gitu ya. Oke, saya sambil bacain ini ya, pertanyaan. Silakan teman-teman juga kalau ada pertanyaan boleh open mic ataupun di kolom chat. Oke, nanti yang hadir jangan lupa klaim ke saya ataupun ke Kak Novi atau teman yang ajak ke sini ya. Benar, silakan screenshot Zoom-nya ya. Jadi jangan ada yang ada inian. Kalau bisa di-share deh di sosmed, pasti bakalan seru ya. Untuk klaimnya silakan. Optima nanti sama Kak Novi atau Kak Junior boleh. Kalau M Java ke saya. Cara dapat ide promnya gimana? Nah, itu tadi sudah saya kasih ya, ada 30 ya Kak Syifa ya. Nanti bisa
kakak pakai atau kakak gunakan dan bisa di apa namanya modifikasi sendiri gitu. Sebenarnya ide promnya itu bisa datang dengan sendirinya ya, sesuai dengan kalimat ataupun kata-kata yang emang kakak mau arahkan untuk ke si ChatGPT-nya. Asalkan memang diberikan sedetil-detilnya ya yang ingin kakak dapatkan dari si ChatGPT. Untuk kalender sampai berapa lama? Apa maksudnya kalender? Kalender. Aduh. Oh, kalender. Sampai berapa lama itu maksudnya bisa sampai berapa banyak gitu ya? Aku pernah coba sampai 100 gitu. Kak Susi, maaf tadi ketinggalan materi awalnya telat masuk Gmail. It's okay, Kak. Nanti ada rekamannya sama Kak Novia. Kata-katanya Itu tidak. mungkin yang kalender itu eh, mungkin bisa untuk berapa bulan gitu mungkin Kak. Jadi kalau misalnya kalender itu bisa untuk sekalian 1 tahun nggak sih? Atau Aku misalnya kita harus kalau per 1 tahun bulan belum pernah aja? nyoba. Tapi kalau 100 item pernah nyoba gitu. Kalau 1 tahun aku belum pernah nyoba ya. 100 item itu 100 hari atau gimana maksudnya? Ya, 100 hari. Kayak 100 ide konten ataupun 100 apalah gitu ya yang ada sampai 100 gitu. Aku pernah coba waktu itu 100 ide konten, Hmm. berarti kan sekitar kurang lebih 3 bulan ya. Nah, itu dia masih keluarin. Cuma Nah, 1 tahun aku belum pernah nyoba sih. Kak Leo, apakah kata-kata bisa diubah ke video? Untuk ChatGPT nggak bisa. ChatGPT ini hanya chatbot aja. Jadi nanti hasilnya itu hanya berupa teks ya, tidak bisa dirubah ke video. Ya dicoba nanti ya untuk 1 tahun ya. Saya sendiri belum pernah nyoba gitu karena menurut saya memang terlalu banyak juga. Karena kita sendiri juga nanti untuk evaluasi hasil dari ChatGPT-nya pasti perlu satu-satu. Biasanya saya itu paling enggak 30 ya, 100 pernah sekali-sekali doang, tapi biasanya saya itu minta ide kontennya paling untuk kebutuhan 1 bulan, kayak gitu aja. Ada lagi yang mau bertanya silakan, kakak-kakak. Kita coba lagi kata kunci lainnya. Kalau untuk mencari hashtag bisa. Kita coba ya. Kayaknya bisa sih. Buatlah ya. Saya buat ininya ya, promnya. Oke, saya kasih perintah buatlah hashtag relevan untuk konten Instagram dengan tema skincare untuk ibu hamil dan menyusui. Ya, nanti dia akan memberikan hashtagnya. Ya, jadi ada beberapa opsi, nanti bisa disesuaikan aja. Oh, ada cukup banyak ya. Begitu. Bisa, Kak. Ya. Tapi nanti tetap harus bisa kita pilih-pilih lagi ya, harus tetap ada evaluasi dari kita sendiri. Biasanya kita samakan dengan jangkauan hashtag pada media sosialnya. Misalnya kalau untuk di Instagram itu biasanya kita bisa cek itu kalau di pencarian kan untuk cari hashtag, nah, apakah dengan hashtag yang kita pakai di ChatGPT ini bisa menjangkau apa namanya jangkauan kontennya itu bisa bagus gitu ya, bisa viral gitu. Kalau GPT Premium berapa ya sebulan? Saya nggak pakai yang premium karena buat saya pemakaian ChatGPT ini tidak selalu saya pakai, hanya sesekali saya pakai jika saya butuh. Jadi kalau untuk premiumnya saya kurang tahu berapa harganya. Tapi kalau dengan fitur from apa gratisan pun
ini sih lumayan banget ya ngebantu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi kalau memang masih bisa gunain yang gratisan, ya udah di-explore aja dulu. Ya, kecuali kalau yang premium itu dia kalau nggak salah tuh bisa saling saut-sautan lah sama sesama ChatGPT kayak gitu ya. Terus ya lebih advance lagi aja sebenarnya. Cuma kalau saya karena pemakaiannya tidak terlalu intens dan memang hanya sesekali aja, jadi untuk fitur gratisan ini sudah cukup buat saya. Gitu. Apakah bisa untuk membuat call to action? Bisa. Nggak tambahin aja lagi ininya. Perintahnya tadi sudah saya kasih perintah baru, buatlah call to action-nya. Ini udah langsung dibikinin lagi sama si ChatGPT-nya. Gitu ya. Bisa Kak. Tuh. Jadi untuk teman-teman ataupun kakak-kakak yang memang secara skill mungkin kurang ya untuk cari ide konten, untuk apa namanya bikin copywriting, terus sampai bikin strategi promosi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bisa banget nih mengoptimalkan ChatGPT yang gratisan kayak gini ya. Ini bisa banget ngebantu dibanding teman-teman harus beli yang premium yang belum tentu memang dipakai banget gitu ya. Kalau kalau saya ini sih udah cukup membantu banget untuk yang gratisan. Apa beda ChatGPT sama WAEI? WAEI yang mana ya? Saya kurang paham nih. WAEI itu yang apa? Ada yang tahu? Kasus sih ChatGPT ini kegunaannya buat apa Kak? Banyak. Tadi sudah dijelaskan, bisa untuk bikin copywriting, bisa untuk cari ide konten, bisa untuk diskusi ya. Terus bikin apalagi bikin modul bisa, bikin apa namanya? Kayak cerita, dongeng dan sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan teks itu dia bisa ya. Karena ChatGPT ini adalah good AI. Tidak bisa dirubah ke dalam bentuk gambar ataupun video, hanya berupa teks. Banyak kegunaannya. Teman-teman nanti bisa pakai, bisa explore. Kalau misalkan teman-teman penulis ya, ChatGPT ini juga bagus banget untuk sarana diskusi ataupun mencari ide dan lain sebagainya. Untuk explore prompt maksimal berapa kali dalam satu hari di ChatGPT? Kalau saya, karena saya biasanya satu hari itu, saya kayaknya kalau untuk pakai ChatGPT satu hari itu belum tentu pakai. Tapi setahu saya nggak ada batasan berapa kali pakainya dalam satu hari gitu. PAEI itu yang apa saya juga belum tahu. Ada suaranya Kak. Suara saya ada kan ya teman-teman ya? Ada Kak, aman. Aman, ada tuh. Ada kok. Ya cempreng gini ada Signalnya lah mungkin suaranya. Pak, apa? Ada, aduh, ada. Alhamdulillah ya, kedengeran ya suara merdunya saya. Oke, Uy, ya, coba itu Kak, petani live dulu, habis kayak gitu masuk lagi. Biasanya kayak gitu. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau bikin konten IG, nyari fitur ChatGPT-nya di mana? Oke, ChatGPT ini adalah aplikasi terpisah, Kakak. Jadi tidak ada di dalam Instagram ataupun aplikasi yang lainnya. Jadi Kakak tinggal pergi ke Google Play Store ataupun App Store, nanti tinggal install aja ChatGPT gitu.
ataupun nanti misalkan mau buka via browser juga bisa gitu. Nanti tampilannya akan browser seperti ini. Kalau saya memang di handphone tidak install karena saya menggunakan ChatGPT ini hanya untuk di laptop aja, kebetulan kayak gitu. Tuh, Kak Husin pernah ya buat materi kultum Ramadan, bener. Jadi memang sangat membantu banget teman-teman untuk teman-teman yang kebingungan ya untuk cari ide, bikin konten apa ya, terus nanti ceritanya skripnya mau seperti apa. Nah, di sini juga kita bisa bikin nih, saya kasih contoh ya, buatlah video reels Instagram selama 30 detik tema apa ya temanya yang enak ya. Hmm, kan, sorry, sorry. Nah, jangan cari penggunaan sunscreen contoh ya. Nah, ya, contohnya kayak gini. Ini sebenarnya kurang spesifik ya, tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Waduh, sorry, kayaknya dia tidak mau. Saya ganti ya, skincare untuk ibu hamil. Kenapa dia? Oke, ya, saya ini dulu refresh internetnya nih. Kita mulai lagi tadi ya. Buatlah script dan Instagram Reels kasih 30 detik tema pem untuk ibu hamil kan bahasa yang kekinian. Audiens, iya, kita contohkan 28 sampai 40 tahun, 38 tahun ya. Jadi dia akan bikin script konten sampai ke voice overnya dibikinin, cara pengambilan kameranya videonya dikasih tahu tuh teman-teman ya. Jadi ini cukup membantu banget nih untuk para konten kreator, untuk teman-teman yang memang kebingungan ya untuk bikin script konten dan lain sebagainya. Pokoknya nanti bisa dipakai apa si chat GPT ini untuk teman diskusi tuh ya, dibikin tuh sama dia ya, dari opening seperti apa, terus naratornya ngasih tahu untuk voice overnya, maka bahasanya juga bahasa yang sudah saya arahkan untuk yang lebih kekinian.
Jadi tidak keluar bahasa-bahasa formal. Dikasih tahu nanti Jadi posnya seperti apa shootnya. itu di prompt. Tuh, tuh sampai step by stepnya diajarin ya. Jadi kalau ChatGPT ini Hmm? kuncinya di, Kuncinya di promptnya yang jelas. jadi kalau ChatGPT ini kuncinya di promptnya, ya betul. Heeh. Mbak boleh ditunjukin promnya lagi yang tadi, Mbak? Yang ini nih, ini Ini, promptnya. oke. Makasih. Iya, tuh. Jadi memang kita kasih yang sedetil-detilnya. Nanti si ChatGPT akan kasih referensi sesuai dengan teks yang kita ketikkan, gitu. Jadi enak ya teman-teman yang bingung, oh iya ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Tinggal kita bikin aja, tinggal dieksekusi nih. Kayak naratornya ngasih voice overnya seperti apa. Opening shootnya ini Ibu Hamil sedang di depan cermin dengan wajah glowing. Ini kan seolah-olah kita emang lagi syuting beneran nih. Kayak gitu. Terus close up shoot produk skincare-nya, terus ada voice overnya, ya semuanya dibantu sama si ChatGPT-nya. Jadi teman-teman tinggal baca kalau memang sudah sesuai dengan harapan teman-teman, nanti tinggal eksekusi aja deh, gitu ya. Kalau asal enggaknya ada yang kurang, teman-teman tinggal minta lagi nih. Contohnya buat lebih baik, buat lebih baik dan detail. Kalau kita kurang puas, kita bisa minta lagi sama dia. Tuh, dibikinin lagi sama dia. Gitu. Nanti tinggal kita ingin aja yang mana yang mau kita pakai gitu. Tuh, nah, tipe-tipenya dikasih tahu. Jadi sama si ChatGPT ini anggaplah teman diskusi. Jadi tinggal diketikin aja dengan bahasanya kita gitu ya teman-teman, nggak perlu pakai bahasa yang terlalu baku asalkan memang perintahnya jelas gitu. Sekarang udah dibikinin nih sama dia skripnya ya. Terus kita minta apa lagi sama dia? Buatkan copywritingnya dengan CTA yang uh, mengarah ke pembelian produk. Misalkan kayak gini. Buatkan copywriting kontennya dengan CTA yang mengarah ke pembelian produk dan hashtag yang relevan. Tuh, dibikinin itu sama dia tuh. Jadi kita bikin konten itu tidak konten sampai bikin copywritingnya, call to actionnya sama si ChatGPT ini bisa dibikinin. Kayak punya asisten aja nih. Iya betul, kayak punya asisten aja. Padahal ya namanya robot ya. ChatGPT kan adalah AI. AI itu ya kayak seperti robot. Jadi kita Mbak, seperti punya asisten pribadi aja gitu. Mbak Untuk CTA itu singkatan apa, Mbak? call to Heeh. action Kak. Nih, CTA, Apa, Mbak? call to action. Ini adalah kalimat perintah yang biasanya kalau teman-teman lihat di postingan orang ya, konten itu di bawahnya ada misalkan klik keranjang kuning, follow akun ini. Nah, itu adalah call to action. Kayak gitu, save, share Oh, gitu gitu. ya. Itu adalah Oke. call to action. Makasih. Sama-sama. Ini lagi nge-freeze ya karena biasanya sinyal. Oke, jadi kayak gitu kurang lebih ya kakak-kakak. Tinggal bikin film. Tuh bener banget tinggal bikin film. Oke, tuh
Susi suka bingung bikin konten. Nah, ini tinggal dibikin aja, tinggal diganti dengan kata-kata sesuai dengan brand kita, terus dengan personal brandingnya kita. Jadi tinggal di ini aja ya, tinggal dieksekusi aja, dikasih aja tuh perintahnya. Tuh gimana? Gimana nih menurut teman-teman semua, kakak-kakak semua, ChatGPT ini sudah kebuka ya? Maksudnya pengetahuan tentang ChatGPT ini itu bisa membantu mengoptimalkan sosial media teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman tuh jangan sekarang zaman sekarang itu buat konten itu sebenarnya lebih mudah karena sudah ada AI yang bisa membantu mengoptimalkan konten kita biar bisa bekerja lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang pemula pun juga bisa karena sekarang sudah banyak ya AI seperti ChatGPT. Bahkan bukan cuma ChatGPT, ada kalau dari Google itu namanya Gemini ya. Ini 11 12 lah sama ChatGPT. Cuman saya lebih seringnya pakainya ChatGPT. Terus ada lagi apa? Untuk AI yang dari Canva juga salah satu AI ya, AI juga yang bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan konten video ataupun visual single post, carousel dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sekarang Kak, banyak mau mudah. tanya, Ya silakan. kalau kalau yang semacam ChatGPT ini, jadi yang bisa on web, tapi kalau ChatGPT kan berupa tulisan ya, nggak bisa berupa gambar. Kalau yang Mm-mm. AI yang bisa kita minta seperti ChatGPT gini, tapi keluarnya gambar gitu, apa ya, yang nggak harus kita download, yang bisa on web. Ini nih kayaknya saya harus ngomong sama Karen nih ini. Kebetulan kalau saya memang tidak menggunakan AI kayak seperti itu ya. Biasanya saya kalau bikin ilustrasi itu kalau video itu pakainya cukup dengan Canva. Di Canva itu sudah ada stok-stok video juga yang bisa kita maksimalkan. Asalkan kata kuncinya juga tepat ya kalau sama Canva. Jadi untuk video ilustrasi kita bisa pakai Canva. Kalau aku biasanya begitu, tapi nggak dalam bentuk teks kita rubah langsung ke video itu enggak. Kayaknya sebenarnya di Canva pun ada, cuma saya belum pernah menggunakan. Itu harus Canva Pro dan juga kita harus ulik lagi cara penggunaannya. Terus kalau Canva itu kalau barusan ya, hari ini tuh saya nyobain bikin logo dari apa namanya salah satu fitur yang ada di Canva itu bisa juga pakai itu. Jadi dari kata-kata nanti dirubah menjadi sebuah logo yang bisa dibikin gitu ya. Itu apa ya kemarin ya Nam, aku pernah sering lihat juga itu kalau di Instagram tuh ada banyak hal ya ilmu-ilmu juga banyak referensi AI yang bisa digunakan dari apa tulisan ke video kayak gitu. Cuman kalau aku emang orangnya tidak begitu penasaran sama AI karena ya yang aku pakai yang berhubungan aja dengan pekerjaan aku gitu aja sih. Bing bisa tapi hanya ilustrasi betul. Aku juga pernah cobain pakai Bing. Terus kalau AI sekarang eh, bahkan di aplikasi kayak Notion itu untuk wah bukan cuma Notion deng di TikTok apa di apa ya di TikTok deh sekarang pun kalau mau upload produk dan kita bingung kata-kata deskripsinya itu ada fitur AI-nya jadi teman-teman tinggal masukin aja kata kuncinya apa nanti sama si AI TikTok itu dibikinin deskripsi produknya gitu juga ada. Jadi teman-teman untuk sekarang harus melek banget teknologi ya, karena sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa membantu. Tapi tentunya digunakan dengan bijak, karena teknologi kalau tidak digunakan dengan bijak itu akan berbahaya. Tetap kontrolnya ada di kita. Kanovi, Kanovi, Kanovi. Kanovinya lagi di jalan kayaknya, Kak. Oh, oke. Okay. Mau sekalian ini nggak sih? Bentar sebentar. Oke. Okay. Nah, teman-teman, tadi jangan lupa kalau mau klaim soft filenya yang tadi saya apa namanya kasih tadi itu materinya nanti jangan lupa klaim ke saya ataupun ke ini ya
ke Canopy Pioneer untuk yang optimal. Ya, terus teman-teman kalau mau belajar lagi tentang sosial media, sebenarnya saya sedang membuka kelas. Bentar, apa-apa ya, promosi sebentar ya. Nggak apa-apa Mbak, justru ini yang ditunggu kelas sosmed SMM. Makasih. Ya, makasih juga. Saya sampai lupa nyiapin ininya, postnya. Sebenarnya ada kelas yang akan berjalan di tanggal 26. Nanti itu judulnya UMKM Upskill. Tapi sebenarnya materi ini bukan cuma untuk UMKM, tapi siapa saja membutuhkan. Seorang virtual assistant bisa, yang punya brand owner, reseller, ataupun teman-teman konten kreator mungkin butuh juga materi ini. Bentar ya, saya buka dulu. Udah mulai rame kan, makin malam. Oh, Alhamdulillah ya, makin rame. Tadi cuman 20, kayaknya nggak nyampe 20 deh, berapa belas aja. Alhamdulillah sekarang udah rame. Sudah ada berapa ribu orang yang hadir? 5 juta. 50 juta. Sudah terlihat. Nah, kalau teman-teman Belum. penasaran sama wajah saya, ini ada di foto. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, insya Allah saya akan menyelenggarakan sebuah kelas namanya UMKM Upskill. Kenapa UMKM Upskill? Karena memang tadinya saya berfokus kepada UMKM, tapi ternyata yang butuh materi ini teman-teman lainnya juga banyak yang bukan cuma UMKM, seperti contohnya content creator ataupun seller ya, atau misalkan dia seorang mitra dari suatu brand, terus untuk virtual assistant dan lain sebagainya. Nah, yang dipelajarin ini nanti ada tiga, ada tentang social media management. Nanti saya akan ajarin teman-teman bedah brand, riset kompetitor, terus bikin strategi konten dan evaluasi akun. Lalu di kelas materi berikutnya ada basic copywriting sosial media. Materi yang akan dipelajari memahami dasar-dasar copywriting, mengenal audiens sosial media, jenis dan teknik copywriting, gaya penulisan untuk media sosial, tools untuk copywriting. Terus ada marketplace optimization. Jadi nanti kita akan belajar dua marketplace. Yang pertama adalah Shopee dan juga TikTok. Itu akan diajarin dari A sampai Z. Dari cara yang belum pernah sama sekali daftar, nanti saya ajarin cara daftarnya di marketplace tersebut. Terus saya akan ajarin cara uploadnya seperti apa yang bagus, strategi apa yang harus dipakai untuk berjualan di marketplace, dan do don'ts-nya yang harus diperhatikan ketika berjualan di marketplace. Nah, untuk pendaftarannya sendiri sudah berlangsung dan akan tutup tanggal 25 Agustus nanti. Pelaksanaannya tanggal 26 sampai 15 September. Nah, nanti kita belajarnya via Zoom. Kenapa via Zoom? Karena saya akan lebih puas ketika menerangkan secara langsung dengan Zoom. Kalau di Zoom ini saya bisa nanti masuk-masuk ke aplikasinya ya. Jadi teman-teman bisa melihat prakteknya seperti apa. Nanti ada juga rekamannya bagi yang tidak bisa mengikuti secara Zoom. Terus nanti ada benefitnya itu ada materi lifetime dan juga ada e-sertifikat. Investasinya berapa Kak? Murah ya, 49.000 aja untuk belajar 3 skill ini. Nanti kita belajarnya dari tanggal 26 sampai 15 September. Cukup panjang ya, kurang lebih berapa hari tuh? 20 harian ya kita belajar. Karena biasanya kalau saya 1 hari materi, 5 hari atau 6 hari kita diskusi. Gitu. Jadi sampai benar-benar teman-teman mengerti.
konsultasi ya. Silakan nanti teman-teman juga bisa konsultasi sama saya gitu. Nanti untuk daftarnya silakan teman-teman ke saya ataupun ke Kanovi atau ke Kayuniar ataupun teman-teman yang ngajak ke sini ya. Silakan. Mumpung lagi buka nih pendaftarannya. Soalnya seatnya terbatas gitu ya. Dan jangan sampai telat masuk karena kita nggak pakai Telegram, pakainya WhatsApp. Jadi teman-teman yang daftarnya mepet-mepet nih takutnya nggak bisa masuk materinya nanti, materi-materi yang sudah masuk duluan gitu. Kalau di WhatsApp kan kalau kita baru masuk grup biasanya percakapan yang sebelumnya itu nggak akan muncul. Kalau Nggak pakai dapat. nanti masih bisa muncul. Cuman kalau saya karena ini saya uh, lagi solo ini ya, lagi solo show, jadi cuman pakai uh, Kalau WhatsApp. fighter, Iya, solo fighter dulu gitu. Nanti teman-teman yang sudah bergabung dengan UMKM Upskill ini di kelas itu akan jadi komunitas baru. Jadi nanti alumni-alumninya itu akan menjadi sebuah komunitas baru di mana nanti akan ada materi-materi gratis juga yang akan kita berikan di bulan-bulan berikutnya, di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi nanti belajarnya bukan cuma yang ini aja. Nanti ada teman-teman saya dari Java yang bisa mengisi materi-materi lain gitu. Jadi teman-teman bisa belajar juga untuk materi lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. sama yang paling penting itu Kak, kalau misalnya daftar di Optima, biasanya kan kita pakai Tribelio. Jangan lupa untuk cek email, karena link Ya, untuk masuk grupnya itu ada di email. Jadi betul. kadang-kadang pada Kak, ini kelasnya udah mulai belum? Lah ya sudah masuk materi kedua. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, lo linknya di mana? Kan sudah di gitu. Oh iya ada, ya Ya, Mbak begitulah. boleh pesen Kak Mbak ya. Andin. Kalau boleh Ya, kelasnya di tele lah, kalaupun ada yang ketinggalan join bisa ngelihat ke atas dan nggak ngabisin memori karena kalau Sih. WA sering-sering kuota, memorinya. memori Oh, betul. nanti kita migrasi Makasih. aja deh kalau memang teman-teman mau pakai Telegram nanti kita migrasi. Memang sih kalau pakai WhatsApp itu ngabisin memori ya, apalagi kalau banyak foto ataupun video yang di-share. Kalau nanti kan memang saya akan Betul, pakai iya. Drive. Jadi teman-teman akan aksesnya di satu link di Drive yang punya saya. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja gitu. Mungkin nanti yang paling banyak ngabisin memori ya teks per teksnya aja sih kayak gitu. Tapi kalau memang nanti mau pakainya Telegram, it's okay nggak apa-apa. Telegram juga menurut saya itu sangat membantu juga kalau kita belajar online kayak gini ya, karena bisa masuk kapan aja ketika misalkan kita nggak sengaja keluar ataupun reset handphonenya dan perlu masuk lagi itu chat-chat sebelumnya yang masih tersimpan di memori gitu. Nanti kita migrasi aja. Bagi teman-teman yang sudah daftar nanti saya akan invite ke grup Telegramnya. Yang bisa sih media off, cuman nantinya ya pengaturannya di masing-masing aja gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang mau daftar nanti langsung ke Kanovi, ke saya. Kalau saya pakainya link. Kalau teman-teman ke daftar ke teman yang apa namanya, ke teman yang ngajak ke sini, silakan langsung aja ke mereka ya, ke temannya masing-masing. Gitu. Itu link untuk bonus video Shopee-nya sudah saya share di atas ya. Silakan dicek linknya, langsung di download aja, diisi data nama kita dan masukkan nomor HP itu nanti langsung ada di situ supaya nanti nggak susah juga. Jadi nggak perlu WA, nggak perlu apa namanya itu, nggak perlu chat lagi ya. Bisa langsung di-download di sini. Itu sudah saya share tadi di sana Kak Andin Oke, sih. untuk bonusnya. Hmm. Ya, teman-teman, ada lagi yang mau berdiskusi atau bertanya, silakan aja ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman sekarang sudah harus makin canggih, makin pinter, ya upgrade lagi skillnya kalau mau berkembang dan maju. Jangan sampai ketinggalan nih sama pemain-pemain baru, padahal kita sudah lama, misalkan seperti itu.
Karena kadang-kadang yang baru aja bisa lebih sukses daripada kita. Dan itu kenapa? Harus dievaluasi. Apakah karena kitanya yang selalu menutup diri sama perkembangan? Ataukah kitanya yang nggak mau belajar? Apakah kitanya yang cukup puas dengan hal yang kita punya aja sekarang? Padahal karena kita sudah semakin banyak persaingan, tentunya kitanya juga harus lebih unggul gitu biar nggak kalah saing sama yang lain. Karena sayang banget nih UMKM, teman-teman yang punya bisnis, kalau nggak di up skill-nya itu tentunya akan ketinggalan jauh ya. Sekarang mainnya itu kalau di Instagram saya lihat aja untuk kayak kafe-kafe ataupun pedagang-pedagang pinggir jalan, mereka punya sosial media. Mereka menggunakannya untuk branding ya, biar orang-orang tahu ini jualan saya loh gitu. Terus mereka akan menjadi customer kita ke depannya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan teman-teman? Ini ada teman-teman VA juga ya. Nah, ada teman-teman VA dari M Java juga. Teman-teman ini mereka juga menggunakan AI untuk membantu pekerjaan gitu. Kalau saya biasanya cuma pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai Canva gitu. Jualan e-book maksudnya kalau mau bikin untuk jualan e-book dari ChatGPT gitu, bikin e-book buat dijual. Oh, produk digital. Oke, teman-teman untuk produk digital juga bisa ya. Karena saya perhatikan juga banyak kok. Jadi dia itu bikin produk digitalnya yang menggunakan AI itu. Ada yang dari ChatGPT, ada yang dari mungkin Canva ya. Canva juga kan sebagai template bisa dijual gitu. Jadi teman-teman juga bisa tuh menggunakan AI itu ataupun teknologi sekarang menjadi sebuah produk digital. Karena produk digital itu sebenarnya bikinnya cuma sekali, jualnya bisa berkali-kali. Asal tahu cara jualannya seperti apa. Yang pertama, tentunya ilmu ini juga harus dipelajari nih teman-teman. Nih, nih ya. Jadi jualan-jualan di produk digital pun nggak bisa asal langsung post-post ya, ngeliatin hasil. Tapi mereka juga belajar tuh cara bikin konten plannya seperti apa, copywritingnya yang menarik seperti apa, videonya yang bagus seperti apa, kayak gitu. Dan cara berjualannya gimana? Apakah cukup di satu sosial media? Terus apakah nanti audiensnya relate sama yang mau dijual? Contohnya ya, uh, Kak Adila, Kak Adila ada ya? Jadi kayaknya ada deh. Ada ini tapi Nah, lagi biasa sama anak-anak gimana gimana. nah Kak Adila juga jualan produk digital tentang kue batik ya. Iya, iya, Nah, kursus online gitu. online. Nah, Kak Adila juga ini, yaitu Kak Adila kan pasti juga harus riset dulu ya, audiensnya siapa, ya kan Kak? Iya, iya. Jadi Jadi memang kan emang emang apa namanya emang udah di offline gitu kan udah biasa ngasih kursus offline jadi nyoba buat versi online-nya gitu. hmm, dan itu juga nge-brandingnya juga Kak Adila pakai ilmu. Kak Adila bikin konten-kontennya itu juga pakai ilmu. Ngejualnya di mana, target audiensnya siapa, Kak Adila juga pakai ilmu. Ilmunya ya belajarnya kayak gini. Nih, materi-materinya itu yang harus kita pelajari. Iya. Jadi kan eh riset kompetitor juga gitu sama aja. Hmm. Oke. Makasih Kak Adila sharingnya. Sama-sama maaf ya. Ya, aduh suaraku sudah mau habis juga ini. Karena memang kurang fit juga. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Segala sesuatunya memang perlu ilmu. Kalau memang teman-teman hanya bisanya hard skill, terus ingat ya sosial media itu adalah media untuk bersosialisasi, di mana kita berinteraksi satu sama lain, bukan jualan terus. Ya,
jualan boleh, nggak ada yang larang, tapi ya sesekali. Terus tidak hard selling gitu, karena memang harus ada tekniknya ya. Makanya kalau untuk teman-teman yang merasa, kok saya sudah berjualan sekian lama hasilnya masih segini-segini aja, nah itu perlu dievaluasi apa yang salah dari saya gitu ya. Terus misalkan ada juga yang pemain FB Pro, nah ataupun yang konten kreator di TikTok dan lain sebagainya. Ilmu ini semua dipelajarin dan bisa diaplikasikan ke media sosialnya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya ataupun berdiskusi? Kalau tidak, mungkin kita akhirin aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Saya apresiasi banget ya. Tadi kita baru sedikit banget ya. Tadi sempat sekitar 15-an orang ya kurang lebih. Nah, ini semakin malam udah 1 jam. Sudah ada tadi sempat 50-an, sekarang tersisa 41 orang. Alhamdulillah. Makasih banyak teman-teman sudah hadir, sudah menyediakan waktunya untuk kita belajar pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu yang sudah saya sharing dan bisa diaplikasikan nih sama teman-teman nanti ke depannya. Untuk teman-teman yang mau ikutan belajar lagi sama aku di UMKM Upskill, silakan ya, boleh langsung ke aku, ke temennya yang ngajak ke sini, atau ke kalau yang Optima ke Kanovi dan Kayunya. Terima kasih. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Kak Andi. kasih. Ilmunya Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Kanovi Kak Andi. sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih Nadine. Kanovi bisa di recordnya bisa di offin mungkin. Itu Kak Novi yang record. Ke akunya nggak bisa matiin karena aksesnya nggak ada. Kan akunya nggak record. Maaf. Oh, oh. Makasih banyak teman-teman. Selamat Terima malam. kasih. Nanti diklaim ya, Sama-sama. jangan lupa ya. Makasih. Diklaim bonusnya dan juga untuk materinya. Baik, makasih. Oke. Ini aku Linknya mau ada off. di atas ya. Saya turunkan lagi supaya lebih mudah. Oke. Bikin Aku web. nunggu Kak Novi nih, dia kan belum nge-offin. Paling nanti di ini diedit buat apa namanya tuh? Diedit ini. Hmm, kalau aku offin sih sebenarnya nanti otomatis sih. Dia akan nge-record.